Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu ketika mencapai puncak kesuksesan, mencapai pada karir yang sangat tinggi, semua itu tidak lepas dari peran-peran sebelumnya. Mungkin peran-peran orang tua, peran-peran guru, peran saudara-saudara, dan peran sekitar kita, bahwa diri kita itu manusia yang telah mencapai pada puncak sukses dan karir. Itu kadangkala harus menyadari bahwa dirinya itu bisa itu karena banyak faktor, bukan karena dirinya sendiri. Dan itu adalah tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan-jalan yang ada sekitar kita, sehingga menyatu pada satu tujuan, yaitu keberhasilan dan cita-cita yang mungkin manusia sekarang ini telah ia capai dan telah ia raih. Untuk itulah jangan sampai manusia itu lupa di saat puncak karir dan puncak kesuksesan pada akar-akar yang mengantarkan, pada setapak demi setapak yang mengantarkan dirinya menjadi kesuksesan. Maka ada falsafah Jawa yang akan dibahas pada hari ini, yaitu kacang ora ninggal lanjaran. Ini ada makna bahwa kacang itu jenis tanaman yang merambat. Jadi ada makna bahwa murid, anak itu seseorang yang tumbuh berkembang. Jadi kacang itu tanaman yang merambat itu kan tidak lepas dari yang sedang berkembang, dan ada yang namanya mengantarkannya, yaitu ora ninggal lanjaran. Lanjaran itu sebuah tempat di mana untuk merambat. Jadi supaya kacang itu mencapai pada puncaknya, bisa berkembang, bisa menghasilkan sesuatu, sehingga pada hasilnya puncak yang bagus itu ada yang mengantarkan, yaitu merambat. Ini disimbolkan orang tua, para guru-guru, tempat belajar, teman-teman sekitar kita. Maka dalam konteks kacang ora ninggal lanjaran ini mempunyai makna yang sangat inspiratif di dalam kehidupan kita, yaitu ada beberapa makna di dalam falsafah, yaitu kacang ora ninggal lanjaran. Yang pertama, bahwa kacang ini tidak meninggalkan tempat ia merambat. Ini menggambarkan bahwa seseorang yang telah berhasil dan tumbuh besar ini harusnya tidak melupakan asal usulnya, seperti orang tua, guru-gurunya, para kiai, para ustadznya, dan orang-orang sesepuh yang telah mengantarkan dirinya. Maka ada beberapa makna bahwa untuk menjaga, yang pertama untuk menjaga rasa terima kasih kepada orang tua dan guru itu harus pada manusia yang sekarang ini mungkin puncak karirnya. Orang tua dan guru ini harus menjadi prioritas, bahwa diri seseorang, diri kita ketika puncak sukses itu tidak lepas dari peran-peran mereka. Karena apa? Di dalam Islam itu ada doa yang sering dilakukan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dalam surat Al-Isra ayat 24. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, wahai Robku, sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Ini mempunyai makna bahwa
doa ini diberikan ketika seseorang yang sudah mencapai puncak, saat awal-awal ia ditatih, ia diajarkan, bahkan diarahkan, dinasihati sampai pada puncak karirnya, maka doa itu harus dikembalikan sebagaimana orang-orang tua, orang-orang yang mengasuh kita, orang-orang yang mengajarkan kehidupan itu diberi balasan sebagaimana mereka menatih di saat manusia itu awal-awal meniti karir. Kemudian makna yang kedua bahwa supaya tidak melupakan asal usul dan identitas diri seseorang, diri kita, diri orang yang sudah sukses, orang yang di puncak karir, jangan sampai melupakan asal usulnya. Sebab seperti contoh misalnya yang dulu anak desa ketika ia sukses di kota, hendaknya tetap andap manah atau yang disebut dengan rendah hati, menjaga akhlak, budaya-budaya yang baik diteruskan. Jangan malah menghilangkan identitas-identitas yang selama ini ajarkan dari orang tua, dari guru-guru kita, sehingga menjadi orang yang berbeda. Maka sebagaimana dalam kisah, yaitu seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala selalu menghormati kota Madinah ketika tempat ia dibesarkan dan ia belajar. Kemudian makna yang ketiga, ada akhlak murid guru kepada gurunya adalah cerminan dari kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan ilmunya. Ketika Imam Syafi'i itu bercerita tentang gurunya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang banyak dipakai mazhabnya di Asia Tenggara, ketika berbicara tentang gurunya yang ia segani yaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i mengatakan, aku datang kepada Imam Malik dan duduk di hadapannya hingga aku merasa sangat segan, sampai-sampai jika Imam Malik gurunya itu meminta untuk menggambarkan penggaris, artinya menggambarkan apapun, maka aku tidak mampu untuk menolak. Artinya ia melakukan. Ini diterangkan dalam kitab Tarikh Baghdad, yaitu kitab berbicara tentang ketika puncak-puncak kesuksesan zaman keemasan di zaman Islamiyah, yaitu masa Abbasiyah. Kemudian ada makna yang terdalam dalam falsafah kacang ora ninggal lanjaran. Supaya apa? Makna yang keempat, menjaga hubungan baik dengan akar asal sosial, asal kita, akar kita, yang itu adalah lingkungan awal ketika seseorang itu meniti karir. Ini sering terjadi ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah melupakan kampung halamannya. Meski mereka para sahabat itu sempat hijrah di Madinah yang cukup lama, tetapi kampung halaman itu senantiasa ia rindukan, ia kangeni ketika masa-masa kecil, masa-masa bermain. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ketika ia rindu di kota Mekah pada masa memorinya dulu, ingatannya dulu masa-masa bersama Rasulullah SAW. Meski sudah lama tinggal di Madinah, tetapi tidak pernah lupa asal muasalnya, yaitu kota Mekah.
Kemudian ada makna lagi yang kelima terkait tentang falsafah kacang ora ninggal lanjaran, supaya dalam kehidupan itu menghormati perjuangan para pendahulu sebagai jalan untuk supaya kita itu merefleksi diri sehingga tidak menumbuhkan rasa sombong. Sebab sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam riwayat Imam Muslim, innallaha auha ilayya an tawadhu, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadhu, yaitu rendah hati. Teman-teman yang berbahagia, ada menarik di dalam falsafah Jawa ini terkait tentang kacang ora ninggal lanjaran, supaya kita itu senantiasa menyadari diri kita bahwa banyak yang berperan. Kalaupun seseorang sukses, itu ada bagian-bagian ilmu yang telah torehkan dari guru-guru yang terdahulu. Orang sukses sekarang ada guru yang mengajarkan ketika mengenalkan huruf A, B, kemudian C sampai Z, merangkai menjadi kata-kata, menjadi kalimat-kalimat sampai memahami. Ini guru-guru awal yang memberikan pijakan landasan. Begitu juga ketika orang sudah sukses bisa membaca Al-Quran, bisa membaca kitab, ini tidak lepas dari guru-guru yang mengenalkan alif bingkong, ba sampai ya, bahkan harokat fatkah, kasroh domah. Ini tidak lepas dari peran-peran mereka yang memberikan pondasi awal untuk mencapai puncak karir yang sekarang ia dapatkan selama ini. Dan inilah yang supaya kita itu memahami bahwa kacang ora ninggal lanjaran, sebagaimana Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala dalam kitab Syiar Alam Anubala dikatakan, barang siapa yang belajar ilmu dan mengetahui keutamaannya, maka ia tidak akan meninggalkan penghormatan kepada gurunya. Semoga dengan falsafah kacang ora ninggal lanjaran, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil puncak karirnya tidak lupa bahwa dirinya ada yang mempengaruhi, yaitu guru-guru, orang tua, lingkungan, dan teman-teman sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi